dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa ar-rafath. Memahami ayat ini para sahabat macam-macam kelakuan. Kemudian dalam riwayat lain, kasus lain itu adalah terjadi pada Qais ibnu Shirmah. Ternyata orang yang tidak bisa menahan syahwatnya itu malah dari golongan yang miskin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini kita sudah memasuki separuh dari bulan Sya'ban. Maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah memutuskan bahwasanya 1 Ramadan jatuh pada hari Senin tepatan dengan 11 Maret 2024 dan Syawal berdasarkan maklumat juga 1 Syawal 1445 Hijriah insyaallah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024. Insyaallah dalam waktu 14 hari lagi kita sudah memasuki 1 Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, memberikan taufik serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa sampai pada 1 bulan yang ditunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada kesempatan malam ini mungkin insyaallah kami akan menyampaikan di antara pembahasan tentang puasa Ramadan, tapi berkaitan dengan hukum keluarga. Perintah puasa kita dapati dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. 5 ayat dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan tentang hukum-hukum seputar pelaksanaan puasa Ramadan. Pada ayat 183 tentang perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini adalah dalil bahwasanya puasa Ramadan wajib bagi umat Muhammad, terlebih mereka yang memiliki iman di dadanya. Makanya ayat ini menyerukan ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang memiliki keimanan. Berapakah kadarnya? 1% enggak? Asal punya iman, maka Allah seru, Allah wajibkan untuk berpuasa. Dan ibadah puasa itu bukan hanya umat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan, namun juga berdasarkan ayat ini puasa diwajibkan oleh umat-umat yang terdahulu. Artinya umat sebelum umat Nabi Muhammad juga melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun tata cara dan waktunya tidak sama sebagaimana waktu dan tata cara ajaran Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kalau kita baca secara runtut ayat 183 sampai 187 itu, kita dapati bahwasanya ayat-ayat itu memberikan tuntunan atau aturan bagaimana umat Nabi Muhammad SAW berpuasa. Nah, bagaimana puasa yang dimaksud itu? Pada kesempatan ini
saya ingin bersama membahas atau mengkaji bersama, bertadarus bersama tentang ayat yang ke-187, ayat yang terakhir di antara ayat-ayat puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah berfirman pada ayat ini tentang beberapa aturan dan juga hal-hal yang dibolehkan di malam hari waktu Ramadan. Allah berfirman, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa ar-rafath. Apa itu rafath? Di sini diterjemahkan bercampur dengan istri-istri kamu. Rafath itu secara bahasa artinya adalah pembicaraan atau senda gurau antara suami istri yang mengarah kepada bersebadan. Istri-istri kamu itu adalah pakaian bagi kamu. Demikian juga kamu pakaian bagi istrimu. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kamu. Allah mengetahui bahwasanya kamu hianat terhadap diri kamu sendiri. Maka Allah mengampuni kamu dan memaafkan kamu. Nah, apa maksudnya di sini? Ternyata di antara riwayat sebab dari ayat ini turun adalah di awal-awal turunnya ayat kewajiban puasa itu para sahabat memiliki keyakinan yang dianggap bahwasanya perbuatan yang dilakukan itu adalah benar dan mengarah kepada perbuatan takwa. Di antaranya yang mereka yakini dan sebenarnya mereka tidak mampu untuk meninggalkan itu, yaitu tidak makan dan tidak minum, termasuk tidak menggauli istri di malam bulan Ramadan setelah sholat Isya atau setelah dia tertidur malam. Nah, jadi di awal-awal kewajiban puasa turun, para sahabat ini kalau sudah sholat Isya tidak halal itu makan, minum dan juga menggauli istri. Artinya mereka mengharamkan perbuatan itu. Bolehnya hanya antara waktu maghrib sampai Isya itu saja. Setelahnya tidak makan dan tidak minum. Makanya Allah menurunkan ayatnya, sebenarnya Allah itu mengetahui kondisi kamu itu dan kamu sendiri padahal berkhianat terhadap apa yang sudah kamu lakukan itu. Maka sekarang bashiruhunna, sekali lagi sama. Jadi ar-rafath dan bashiru ini adalah ungkapan Al-Quran yang menunjukkan tentang perbuatan suami istri selayaknya suami istri. Diistilahkan dengan Buya Hamka dengan bersinggung-singgungan, maksudnya berhubungan suami istri. Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Kemudian pada malam bulan Ramadan itu
makanlah kalian dan minumlah kalian. Termasuk ayat sebelumnya, boleh bergaul antara suami istri. Kalau kita mendapati dalam literatur fikih itu kan, puasa itu adalah artinya al-imsak, menahan diri. Maksudnya apa? Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri dari makan, dari minum, dan bersenggama karena Allah. Mulai dari terbit matahari sampai dengan tenggelam matahari. Nah, maka ayat ini menjelaskan bahwasanya boleh makan, boleh minum, dan boleh bersenggama tadi sampai benar-benar nyata benang putih. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tanda datangnya siang hari, yaitu datangnya fajar. Yang dimaksud fajar adalah fajar shadiq, yaitu yang menunjukkan bahwasanya telah datangnya waktu siang dari benang hitam. Nah, maksudnya benang hitam ini adalah malam. Biasa untuk kalimat malam. Maksudnya malam itu sudah nggak terlihat lagi, yang terlihat nyata tanda-tanda fajar tadi. Nah, terkait tentang ini, para sahabat dulu juga di awal-awal sebelum turun ayat tentang minal fajr, memahami ayat ini para sahabat macam-macam kelakuan. Ada yang sambil makan sahur mengikat jempol kakinya dengan dua benang itu. Kalau belum kelihatan nyata benang putihnya, maka tetap makan sahur. Di antara riwayat lagi ada Adi bin Hatim. Nah, beliau memang menyimpan sebagaimana bunyi ayat ini, benang putih dan benang hitam disimpan di tilamnya. Ada satu riwayat di bawah bantalnya untuk mengetahui bahwasanya ini sudah tidak bisa lagi makan dan minum. Kemudian turunlah ayat minal fajr atau sholat subuh. Maka dalam satu riwayat bahwasanya Nabi bersabda, janganlah kamu menghentikan makan dan minum, sahur maksudnya, sampai mendengar azannya Abdullah Ummi Maktum. Kalau azannya Bilal itu masih bisa makan. Kemudian lanjutkanlah puasa sampai malam, dan janganlah kalian menggauli istri sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, janganlah kamu mendekatinya. Nah, maksudnya ketika kita sudah berniat beriktikaf di dalam masjid, kemudian terbatalkan oleh keinginan untuk menggauli istri, nanti batal iktikafnya. Apalagi kalau secara tekstual di dalam masjid berhubungan suami istri, nah, pasti itu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kami sebutkan bahwasanya di antara sebab turun ayat ini adalah para sahabat dulu tidak melakukan makan dan minum, dan juga tidak berani menjima istrinya ketika malam hari bulan Ramadan karena menganggap itu haram atau menganggap itu bukan jalan untuk menuju ketakwaan. Bolehnya antara maghrib sampai isya saja. Nah, pada suatu saat dalam riwayat yang lain itu pernah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Umar bin Khattab ini adalah orang yang apabila beliau itu mendebat tentang sesuatu, nanti biasanya akan turun wahyu atau aturan tentang yang Umar bin Khattab sampaikan kepada Nabi. Di antaranya tentang ini. Nah, Umar bin Khattab suatu ketika mendatangi istrinya setelah tertidur. Lalu beliau mendatangi Nabi meminta penjelasan tentang hal itu.
Nah, sesudah peristiwa itu Allah pun menurunkan ayat yang kita bacakan tadi. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bagaimana konteks ayat ini turun. Yang pertama, para sahabat dulu itu tidak makan dan tidak minum dan tidak mendatangi istrinya kalau sudah tidur atau sudah sholat isya. Nah, kemudian riwayat yang kedua adalah Umar bin Khattab tadi. Kemudian dalam riwayat lain, kasus lain itu adalah terjadi pada Qais ibnu Shirmah. Qais ibnu Shirmah ini adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang beliau itu setelah sholat isya tertidur, namun belum makan dan minum, sehingga keesokan harinya harus bekerja lagi dan dia letih. Dalam riwayat lain dia pingsan. Ini diantara kasus-kasus sehingga turunlah ayat yang kita bahas tadi. Jadi jangan sebagaimana pemikiran sahabat di awal-awal turunnya tentang perintah puasa ya, ketika malam bulan Ramadan lalu tidak berani mendatangi istrinya. Terkecuali ada riwayat di akhir Ramadan Nabi itu mengikat erat pinggangnya. Kalau itu ada hadisnya. Artinya apa? Ya mungkin 10 hari di akhir bulan Ramadan itu maka dimanfaatkan untuk ibadah yang lebih intens. Di antaranya iktikaf, tilawah Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, terkait hubungan suami istri juga, ini ada salah seorang sahabat yang melanggar. Kalau tadi dalam ayat tadi kan malamnya, ini siangnya. Nah, ada tuh seorang sahabat yang di siang hari itu menemui istrinya, ya karena tidak mampu menahan syahwat tadi. Nah, ini terdapat pada hadis yang cukup agak panjang ya, diriwayatkan hadis Bukhari, bahwasanya hadis dari Abu Hurairah, qala bainama nahnu julusun indan Nabi. Saat itu Abu Hurairah ini bersama sahabat yang lain itu duduk di sisi Nabi, berhalaqah dengan Nabi. Kemudian ija'ahu rajulun faqala, datanglah seorang laki-laki, kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, celakalah aku. Qala malaka, Rasul berkata, ada apa dengan kamu? Qala, laki-laki itu berkata, waqatu ala imro'ati wa ana shaimun. Di siang Ramadan aku telah mendatangi istriku, menjima maksudnya, dan aku sedang puasa. Faqala Rasulullah, kemudian Rasul bersabda, hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Apakah kamu memiliki seorang hamba saya yang bisa untuk kamu merdekakan sebagai kafarat dari pelanggarannya di siang Ramadan dia menjima istrinya? Qala la, laki-laki itu berkata, tidak wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah berkata, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, laki-laki tersebut berkata, tidak wahai Rasulullah. Jangankan 2 bulan berturut-turut, yang sebulan aja bocor wahai Rasulullah kan gitu. Fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apakah kamu bisa memberikan makan sebanyak 60 orang miskin? Qala la, tidak wahai Rasulullah. Qala, kemudian famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki itu tetap berada bersama Nabi. Fabaina nahnu ala dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin, dan kebetulan bersamaan itu ada seseorang yang memberikan Nabi bi'arakin fiha tamratun, sekeranjang tamar, sekeranjang kurma, wal araku miktar, dan sekeranjang itu adalah takaran. Sekeranjangnya seperti apa nggak tahu ya. Yang mungkin satu keranjang itu cukup memberi makan 60 orang miskin. Qala,
aina sa'il. Kemudian Nabi bersabda, mana tadi orang yang tanya tadi? Faqala, laki-laki tersebut berkata, ana, saya wahai Rasulullah. Qala khudha, ambil keranjang ini. Faqala ar-rajul, a'ala afqaru minni ya Rasulullah. Apakah ini diberikan kepada orang yang lebih fakir daripada saya wahai Rasulullah? Fawallah, maka demi Allah, ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Laki-laki tersebut berkata, demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada di antara dua bukit ini, di daerah tempat tinggalnya, seorang warga rumah yang lebih miskin daripada keluargaku. Artinya apa? Laki-laki ini ternyata adalah orang yang paling miskin di daerahnya. Ternyata orang yang tidak bisa menahan syahwatnya itu malah dari golongan yang miskin nih. Karena miskinnya sehingga dia tadi tidak bisa membayar kafaratnya. Kemudian fadhahikan Nabi. Mendengar sahabat itu Nabi ketawa. Hatta badat an yabuhu, sampai nampak gigi taringnya. Kayak apa enggak ada ketawa? Ini melakukan pelanggaran di siang Ramadan, kemudian disuruh bayar kafarat, 3 kafarat itu tidak bisa melaksanakan. Nah, kemudian apa? Qala at'imhu ahlak, bawa makan untuk keluarga kamu. Ini orang yang beruntung ini, melakukan pelanggaran tapi dapat rezeki sekeranjang kurma. Kalau ingin seperti dia ya miskin. Nah, ini diantara kasih sayang Allah dan juga diantara rahmat dari ajaran Rasulullah terkait tentang puasa. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan ayat tadi dan juga berdasarkan hadis tentang pelanggaran di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakannya dan mengamalkannya. Nah, kemudian ada satu lagi, bahwasanya sangat memungkinkan karena boleh makan, boleh minum, boleh berjima antara suami istri sampai terbit fajar. Kalau dalam perkara jima sudah adzan subuh, belum mandi junub, bagaimana puasanya? Maka tetap sah puasanya. Jadi jangan takut ya Bapak kalau misalnya sahur dalam keadaan junub misalnya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi bahwasanya dari Aisyah ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar, adzan subuh berarti fi Ramadan, di bulan Ramadan, min ghairi hulmin, dan Nabi bukan karena mimpi, fayaghtasilu wa yasumu. Nabi kemudian mandi dan juga berpuasa. Nah, jadi seandainya dalam keadaan junub sudah datang fajar, maka tidak batal puasanya, boleh meneruskan puasa. Karena mandi junub itu kan untuk menunaikan sholat subuh. Wa in kuntum junuban fattahharu. Nah, jika kalian junub maka mandilah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.